kalau kepada sahabatnya mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita ucapkan salam penghormatan kepada ayahanda kita, gurunda kita, Prof. Muhammad Asdar, Hafizahullah Ta'ala, dan juga dari beliau yang telah hadir ya, Prof. Dari pembina kita, jadi pembina kita adalah Prof. Muhammad Asdar, kemudian selaku ketua yayasan ayahanda kita Prof. Hamzah Hasan Khairiyah, alhamdulillah telah ada di ruang Zoom, dan juga materi yang mungkin sudah ada di tengah-tengah kita yang kami hormati, yang kami banggakan. Untuk kesempatan kali ini dari kata sambutan yang akan disampaikan oleh ayahanda kita, yakni Prof. Dr. Muhammad Asdar, kepada beliau falyatafaddal masykuran ma'jura. Silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kedengaran suara saya, kenapa dua orang aja sedengar yang balas? Alhamdulillah. Pak, Biasa, sudah Prof. kedengaran? Kedengaran Prof. Kedengaran? Baik. Saya ulangi ya. Karena ini kalau hati tidak nyambung, tidak berkah itu. Ya, percuma kalau hanya nggak nyambung, dia hanya lewat aja itu ya. Padahal ini salah satu rukun Islam. Apa namanya? Rukun itu pondasi, pondasi ya. Kalau tidak ada pondasi tidak bisa berdiri. Kalau tidak ada betis, tidak ada lutut, tidak ada paha, tidak bisa berdiri manusia itu. Kita ulangi ya. Dan ini adalah Ramadan yang ke-28 ya. Dan ini berkah karena hari Jumat dan kita bersyukur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu di tempat yang sangat-sangat mubarak ini lewat Zoom, lewat udara, dan apa yang kita bicarakan ini merupakan sesuatu yang sangat esensial ya, sangat esensial bagi kita umat Islam. Ya, rukun Islam ya, zakat ini merupakan rukun Islam, salah satu rukun Islam ya. Kemudian pada hari ini kita bersyukur bahwa setelah Yayasan Edukasi Zakat Indonesia mendapat pengakuan dari negara, maka secara resmi kita diakui ya, sudah legal. Kita sudah setara dengan Majelis Ulama, kita setara dengan Unhas, sudah setara dengan MUI, BRIN, semua setara semua di muka hukum, sudah setara. Jadi kita memiliki ruang untuk berbakti, berhikmat, dan melaksanakan cita-cita kita. Apa cita-cita mulia kita adalah bagaimana agar zakat ini membumi sesuai dengan esensi Al-Quran, ya, sesuai dengan pesan ilahi. Ya, dan tidak tanggung-tanggung ya, beliau Profesor Hamzah Khairiyah ini merupakan doktor ya, bidang zakat. Jadi selamat Pak Ketua ini, kemudian Pak Ustaz Takbir ini beliau siang malam mengurus dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mendapat pengakuan ya. Jadi perjuangan, pengorbanan, kerja keras ya, kerja cerdas dan kerja ikhlasnya sudah teruji. Jadi otak, emosi dan hati sudah menyatu ya di Ustaz Takbir. Kemudian saya menyampaikan terima kasih Pak Agus Salim ya, yang tak henti-hentinya membackup kita punya upaya-upaya, dan upaya kita ini merupakan upaya yang betul-betul ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan Pak Dr. Haji Dr.
Idri, ya beliau ini ahli kesehatan kita, atas kesediaannya ya hadir di acara kita, ya karena beliau ini gubernurnya Basnas Sulsel ya, gubernur, dia ketua, tapi sebagai kata lain ketua gubernur Basnas Sulawesi Selatan. Hadir juga Pak Dr. Ilham Kadir dari wakil ketua Basnas Rekan ya, Pak Haji Muhammad Yusuf LC. Wah, kalau kita LC ini kita sangat bersyukur ya, karena LC ini tidak diambil di Indonesia ini ya, harus berjuang menyambung nyawa di luar negeri dan di Arab biasanya dari Bulukumba. Ya, sebagaimana sampaikan tadi, sesuai data Bulukumba ini merupakan kabupaten selatan yang sangat tinggi dia punya melek huruf Al-Qur'annya, atau paling sedikit dia tidak paham ya, paling sedikit yang tidak ngerti. Kalau di tempat lain hanya 2% orang berjamaah, maka di Bulukumba mungkin di atasnya ya, mungkin setiap 100 orang ada 20. Ya, kalau hasil penelitian mutakhir bahwa Islam itu hanya 2-4% penduduknya pergi berjamaah. Ya, jadi setiap 100 orang hanya 4. Mungkin Bulukumba di atas 4, 20-an ya, 20-an. Kemudian ya tadi itu pembicara Pak Haji Muhammad Yusuf, ini orang Peken semua karena dia harus melewati seleksi baru bisa menjadi pengurus Basnas. Seleksinya seleksi politis karena lewat DPR. Ya, jadi dia harus melewati rintangan. Ya, berarti dia mendapat diuji oleh DPR. Selamatlah. Nah, saya sebagai pembina ini sangat bersyukur ya, karena ini kita perlu dukung penuh ya, bagaimana zakat ini menjadi berkah bagi kita semua ya, berkah, dan bukan hanya sebagai omong doang, tapi kita harus buktikan, laksanakan, kita selalu saja lebih banyak ilmu daripada pengamalan. Kita mau balik nanti ini, pengamalannya lebih tinggi dari ilmunya, biar ini tidak banyak teori-teori tapi diamalkan, itu lebih bagus ya. Dan banyak di antara kita, saya terus terang kemarin subuh mengikuti sebuah dakwah yang berapi-api ya. Kita harus disiplin waktu, tepat waktu, tapi dia sendiri tidak tepat waktu karena lewat 20 menit. Aduh, saya bilang kalau lewat 20 menit ini kan orang sudah berbuka ini ya, biasa seperti itu, tidak boleh lagi seperti itu ya. Kemudian zakat ini di Sulawesi Selatan masih ada hal-hal yang perlu diluruskan. Misalnya membayar zakat harus paling akhir, mau Idul Fitri, bagaimana caranya kalau ribuan orang itu dibagi-bagi? Ya, ini semua perlu edukasi. Perlu, kemudian bagi banyak orang tidak tahu berapa zakat harta, berapa kalau kita beternak, berapa kalau pertanian, belum banyak yang tahu. Zakat kalau harta, kayak Pak Dokter dapat apa istilahnya, tunjangan, berbagai tunjangan. Ya, dan kalau di pajak itu ada progresif. Ya, ada yang pajak 10%, ada yang 15%. Ya, seperti itu. Dan pajak itu kan merupakan reduplikasi peniruan dari zakat ya, karena negara itu baru lahir belakangan, agama sejak dulu. Jadi dia meniru itu, meniru Tuhan. Ya, semua kita ini meniru Tuhan ya, meniru Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sepengetahuan saya, Yayasan Edukasi Zakat ini merupakan pertama di Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka. Yang lain di bawah Basnas ya. Jadi ini contoh bagus, dan kita berharap nanti ada dirjen zakat, dirjen urusan zakat ya, sehingga nanti ada dirjen urusan haji, ya ada dirjen urusan dakwah, seperti itu. Kita harapan kita ke depan. Ya, memang harus ada yang perjuangkan. Ya, salah satunya nanti Pak Dirjennya dari sini ya. Menteri Agamanya kita ini kan selalu dipilih dari sini ya. Pak siapa namanya? Sekarang Prof. Nasarudin, Quraish Shihab, dirjen-dirjennya rata-rata dari UIN. Ya, UIN. Mudah-mudahan nanti dengan ini Bapak nanti kita menghadap Menteri Agama ya, dan kita hadirkan beliau bagaimana, kemudian nanti lapor langsung ke Presiden Republik Indonesia ya, Pak Prabowo, bahwa ada niat baik dari warga Sulawesi Selatan bagaimana ini supaya Indonesia berkah, zakat diperbaiki, zakat ya. Karena mengingat zakat berarti mengingat rukun Islam, berarti mengingat ilahi, mengingat Allah. Ada perintah mengingat Allah itu sangat banyak yang kita
Tidak mesti zikir kita ingat Allah ya. Jadi melihat saja daun kita harus ingat Allah, melihat Inesa itu alat bantu melihat mengingat Tuhan, karena Inesa berbakti untuk zakat. Jadi kalau mau selalu ingat Tuhan, rajin-rajinlah ikuti acaranya Inesa. Ya, itu tanggapan saya. Dan saya juga ini mohon maaf karena ada acara bersamaan, saya juga membuka acara yang ini juga acara cukup bagus karena saya kumpul murid-murid saya yang belajar luar negeri ya. Jadi silaturahmi internasional. Ya, kita cek supaya orang-orang yang sudah belajar luar negeri dapat beasiswa, membagikan kepada teman-temannya sekarang ya, teman-temannya sekarang yang masih mencari beasiswa supaya bisa seperti Pak Muhammad Yusuf LC, dia dapat keluar negeri ya. Tapi saya selalu bilang yang penting kamu mau ya. Puluhan tahun itu Syekh Yusuf tidak ada beasiswanya itu, nggak ada, dia pergi kemana-mana itu hanya mengandalkan Tuhan. Sekarang orang mengandalkan beasiswa ya, dulu nggak ada itu. Muhammad Hatta itu nggak ini ya, semua mengandalkan Tuhan hidupnya. Kita sekarang mengandalkan manusia, nggak boleh itu ya. Jadi ini semua yang akan kami lakukan ke depan, dan hari ini merupakan langkah awal, kita baru lahir ya, hari ini namanya baru hakika. Jadi baru mau dikasih tetek sama ibunya ini ya, dikasih tetek. Organisasi yang bagus alamiah itu 2 tahun 3 tahun dia sudah mulai bertumbuh ya. Jadi kita berharap ini Pak Ustadz Takbir, Pak Ketua ya, Prof Hamzah harus dalam tempo 2 tahun ini sudah jelas dia punya dharma bakti. Apa karyanya ini saya ini? Apa karyanya? Apa yang bisa dicatat? Apa yang bisa dicatat, yang bisa kita banggakan kepada Sang Hal yang memberikan kita ilmu. Ya Allah, saya sudah lakukan ini lewat Inesa. Ya, itu harapan kita semua. Dan saya sangat menyambut baik ya, dan tidak perlu juga kita muluk-muluk, kita mulai aja. Dan hari ini hari Jumat, lebih bagus. Dan saya sampaikan selamat ya Pak Ustadz Takbir, Pak Agus Salim, Doktor ya, Prof Hamzah yang bisa melaksanakan ini acara dengan bagus. Itu aja sambutan saya, dan saya berharap ini kita lakukan berkala setiap bulan ya. Dan kami ada tempat tidak besar tapi kecil-kecil ya, dan saya sudah sakatkan ya untuk Inesa, silahkan dipakai. Dan ini sudah setahun lebih kita pakai, tidak pernah kita kasih bayar orang ya. Jadi itu zakat juga. Ya kan harus ada listriknya, ada airnya, itu kan kita zakat juga diniatkan supaya ini kita zakatin ya. Jadi silahkan dipakai, dan itu untuk kita semua. Dan Pak Ustadz Takbir jangan berhenti berupaya ya, karena saya tahu persis bahwa ini merupakan mandiri ya. Kita tidak ada sponsor. Sponsor kita ya Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala. Itu aja harapan-harapan kita semua, dan ini adalah hari bagus, hari Jumat di bulan puasa dan bulan penuh berkah. Dan dengan ucapan sangat bersyukur, sangat bahagia, kami sampaikan kepada para pembicara, ini adalah karya kita, Tuhan Maha melihat semua kita punya karya. Biarlah Allah Subhanahu paling tahu, mengetahui siapa di antara kita yang paling ikhlas untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Demikian sambutan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari sambutan ayahanda kita, gurunda kita, pembina Yayasan Edukasi Zakat Indonesia, Prof. Dr. Haji Muhammad Asdar. Alhamdulillah, kepada beliau kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, syukran Prof atas kesempatan yang berharga yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, berikutnya kita akan berpindah ke ayahanda kita, pembina untuk kata berikutnya, ke Prof. Dr. Hamzah Hasan Khairia selaku Ketua Yayasan Edukasi Zakat Indonesia, kepada ayahanda kita. Tafadhol masykuran. Silakan Prof. Iya, makasih. Suara saya, dokter, didengar ya? Ya, Jelas, jelas terdengar, Prof, Prof. jelas. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, wala hawla wa quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pembina Institut Zakat Indonesia, Profesor Dr. Ahmad Asdar. Beliau ini adalah guru besar ekonomi di Fakultas Ekonomi Unhas, dan dia adalah pembina kita. Tadi banyak memberikan semangat, memberikan arah 2 tahun ke depan yayasan kita Indonesia. Makasih Prof. Yang sama-sama kita hormati para narasumber, Ya. insya Allah akan kita dengarkan dari Ketua Basnas Provinsi Selatan. Terima kasih Dr. Haji Muhammad Hidri Alwi MKes MA. Tadi Ketua Pembina menyebut gubernurnya Sulsel dalam arti Ketua Basnas. Nah, ada juga insya Allah narasumber kita Dr. Ilham Kadir MA, Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Nrekang. Ya, ini salah satu Basnas terbaik di Sulawesi Selatan. Ada juga Haji Muhammad Yusuf SLC dari Basnas Bulukumba. Ya, saya kira ada beberapa Basnas di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Basnas Bulukumba sebagai Basnas yang terbaik. Teman-teman semua, ada Dr. Takbir, ada dokter kita, dan seluruh kawan-kawan semua. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir dalam rangka membincang bagaimana masa depan zakat lewat workshop ini. Memang zakat ini salah satu rukun Islam, tetapi belum pernah dan belum bisa zakat ini menjadi rukun keuangan negara, apalagi rukun dalam arti tiangnya kabupaten, dalam arti memiliki kontribusi keuangan. Zakat nasional itu berbanding atau mirip-mirip, dekatlah kalau tidak bisa sama dengan APBN. Lalu bahwa banyak zakat yang sudah terkumpul banyak sekali, itu luar biasa. Hanya saja persoalannya adalah belum sesuai dengan capaian yang kita harapkan. Nah, yang kedua, akselerasi percepatan perubahan dari mustahik menjadi muzaki. Ini juga masih menjadi soal di kalangan kita. Kita banyak tingkat kemiskinan kita sebenarnya menurun. Nah, itu juga salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Basnas. Tapi juga kondisi ekonomi kita sekarang ini, kelas menengah juga menurun. Nah, pertanyaannya ini juga bagaimana ini? Kita harus diskusi dengan siapa? Nah, kemungkinan besar kalau kelas menengah menurun, itu artinya pembayar zakat juga menurun. Nah, penyelesaiannya lewat apa? Apakah isu-isu ini kita juga bisa diskusikan? Nah, mengapa kemudian itu menurun? Ada apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu isu juga berkaitan dengan zakat ini bahwa data dari Bapeda, Bappenas ini belum sepenuhnya kita bisa jadikan sebagai rujukan dasar. Kita ingin pengelola zakat ini, data Bappenas, data dari Bapeda itu menjadi rujukan kita, karena masyarakat yang kita bina sebenarnya baik dalam arti musaki maupun kabupaten kota. Jadi datanya mesti sama. Nah, baik data dalam arti tujuan sebuah kepemimpinan kabupaten, kabupaten provinsi, dan nasional mestinya kita mengacu ke sana. Sehingga kemudian akselerasinya ini menjadi penting. Jadi harmonisasi data, harmonisasi tujuan ini juga
saya kira belum belum terwujud dan ini semua adalah harapan-harapan kita. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber terbaik. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas dedikasinya membangun Basnas di daerah, ya, sehingga kemudian fungsinya sebagai suku guru ekonomi itu saya kira patut kita apresiasi dan alhamdulillah Bapak-bapak hadir di sini untuk membagi pengalamannya sehingga kemudian yang hadir di sini banyak mahasiswa kita sebagai calon pemimpin masa depan. Terima kasih kepada para narasumber. Semoga ini bermanfaat menjadi ibadah dan insya Allah INESA ini atau Yayasan Edukasi Zakat Indonesia ini insya Allah secara rutin, secara periodik insya Allah akan melakukan pembinaan-pembinaan terutama kepada teman-teman yang punya minat. Bahkan nanti kita akan melakukan pendampingan kalau Basnas di kabupaten insya Allah kita akan kerjasama. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih kepada para narasumber, para teman-teman semua, Pak Agus Salim, Doktor, dan teman-teman semua, dan juga kepada Pak Pembina atas motivasinya, perhatiannya, sehingga ini semua bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari kata sambutan, dari kata pengantar oleh Ketua Yayasan Edukasi Zakat Indonesia, oleh ayahanda kita Prof. Dr. Hamzah Hasan Khairia MAG. Alhamdulillah, kemudian untuk berikutnya kita akan berpindah ke pembukaan keynote speaker kita oleh ayahanda. Kita lihat dulu, cek dulu Zoom-nya, apakah beliau sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum Ustadz, Dr. Haji Muhammad Khidri Alwi, MKes MA, Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan, telah bergabung bersama kita. Apa beliau sudah bergabung? Iya. Mungkin Ustaz Dr. Agus bisa mencek dari Zoom ayahanda kita, dari Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan. Sepertinya belum bergabung, Ustaz. Oh, baik. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita pindah sambil nanti menunggu beliau, baru nanti kita berikan waktu. Ya. Karena ada beberapa pemateri kita, narasumber kita yang juga Masya Allah, beberapa grup saya juga bersama dengan beliau, Ustadz Dr. Ilham Kadir MA, Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Nrekang, dan juga narasumber kita nanti Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Bulukumba, Haji Muhammad Yusuf SLC. Untuk mengefisienkan waktu, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Dr. Ilham Kadir, kepada beliau falyatafaddal masykuran ma'jura. Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrokiin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad al-qail hassinu amalakum biz zakah wa da'u mardakum bis sadaqati wastaqbalu amwajal bala bid'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada Jumat terakhir di bulan Ramadan ini kita dipersuakan ya, walaupun dalam suasana ya kita ngantuk ini ya, habis khutbah tadi ya. Karena kita kena semangat ini, saya lihat ini penelitiannya, maka harus juga diimbangi supaya semangat juga ya. Insyaallah semoga ini semua jalan-jalan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat ini kita juga mendapatkan rahmat dari Allah dan juga syafaatnya insyaallah. Terima kasih kepada Yayasan Edukasi Zakat yang telah percaya kepada kami ya untuk ya memaparkanlah ya
apa sih sebenarnya kerja-kerja yang kami pernah lakukan di Basnas ini, di Rekang misalnya ya, atau disebut best practice ya. Semoga dengan berbagi ini bisa juga direplikasi kalau dianggap ada yang memang bisa direplikasi ya, bisa bermanfaat, maka insya Allah itu bisa menjadi bagian daripada menyebarkan kebaikan insya Allah. Ya, pertama kita dulu screening apa sih sebenarnya masalah utama pengelolaan zakat itu. Kenapa potensi yang ada di Indonesia ini, potensi pengumpulan zakat tidak selalu sinkron dengan realitas pengumpulan yang ada. Data terakhir itu potensi kita di Indonesia adalah sekitar 328 triliun rupiah. Ya, 328 triliun rupiah. Potensi zakat ya. Namun sayangnya realitasnya itu nggak sampai 10%. Nggak sampai. Mungkin sekitar terakhir itu sekitar diperkirakan sekitar 27 triliun ya. Sangat minim lah ya, nggak sampai 10%. Coba kita bayangkan dengan cukai rokok. Cukai rokok per tahun itu mencapai 150 triliun rupiah. Itu cukai rokok ya. Baru rokok bukan lainnya ya. Rokok ini yang merokok ini kebanyakan orang Islam. Ya. Mungkin juga yang merokok itu banyak yang mustahik ya. Oleh karena itu ini masalah besar untuk kita ya. Karena pendapatan cukai rokok jauh lebih besar daripada pendapatan zakat ya. Sementara yang merokok kebanyakan orang Islam. Apalagi yang berzakat semestinya yang di Indonesia ini kan 80% umat Islam penduduknya. Jadi sangat disayangkan. Itu masalah karena realitas dengan kenyataan jomplang ya, tidak berbanding lurus. Lalu apa kira-kira masalah utamanya ya? Masalah utamanya setelah dianalisa itu oleh Irfan Syokibik ya, tentang Kota Puskas dan Kepala Pendistribusian Basnas RI, dia katakan yang pertama adalah rendahnya literasi zakat. Jadi pemahaman zakat itu kepada masyarakat kita itu sangat rendah. Dan yang konyolnya ya, termasuk juga akademisi, dai-dai, bahkan sebagai ulama kita itu tidak terlalu paham masalah zakat secara detail. Ya. Bahkan nggak bisa membedakan mana zakat dalam perspektif ulama klasik dengan ulama kontemporer. Ya, saya selalu berdebat di grup itu, di situ masalahnya. Jadi nggak bisa membedakan mana perspektif klasik dan kontemporer. Ya, kita ini kan sebenarnya kalau pengolahan zakat itu di Indonesia dengan Basnas dan Lastas itu sudah masuk zakat dalam perspektif ulama kontemporer. Ini beda dengan ulama klasik. Itu juga literasi ini yang juga bermasalah di lingkup akademisi, apalagi pemegang stakeholder, itu bermasalah ya. Nah, dengan rendahnya literasi sehingga sulit sekali untuk menyadarkan masyarakat. Paham masyarakat itu tentang zakat, ya zakat fitrah saja. Ya. Lembaga zakat juga begitu, rendah sekali pemahaman masyarakat kita tentang lembaga zakat. Belum bisa membedakan secara signifikan apa itu Basnas, apa itu Basarnas. Itu petugas Basnas itu dikira Basarnas. Jadi rendah sekali. Jadi terkait dengan apa pengertian zakat secara bahasa dan istilah juga masih rancu. Apa saja yang masuk siapa saja masuk kategori wajib zakat, harta apa saja yang dizakati, berapa hitung-hitungannya, nisab dan haulnya, tempat pembayarannya di mana, siapa yang berhak mendapatkan zakat, kemudian apa dampak zakat itu sendiri, sampai dengan zakat dengan sistem digitalisasi itu sangat rendah sekali di tingkat perguruan tinggi. Saya lihat itu anak yang alumni Mazawa itu saya wawancara itu hampir nggak ada pemahaman tentang literasi zakat, rendah sekali. Ada 1-2 yang oke, tapi saya lihat secara umum itu 90% belum paham itu ya. Apalagi kalau masuk kategori sebagai praktisi kayak kami di Basnas itu banyak sekali ijtihad yang harus kita buat karena nggak ada dalam fikih, sulit sekali. Misalnya zakat cengkeh, saya berapa kali ditanya zakat cengkeh, apakah zakat cengkeh itu dibayar apa zakatnya ketika
setelah panen atau setelah kering. Sementara di Endrekang itu orang jual cengkeh setelah kering. Bagaimana caranya menjawab? Ya harus banyak ijtihadnya. Ya. Jawabannya kan waktu hak kau muhasadi. Ya. Kalau kan zakatnya di hari panen, sementara cengkeh ini di zakatnya setelah kering. Nah, jadi banyak ijtihadnya. Termasuk juga terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang termasuk ini zakat-zakat profesi itu menimbulkan polemik di masyarakat kita. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan itu masalah, kita digempur, ya, digempur sama ASN. Dan mereka ini pertanyaan pertama kali di Sulsel yang melakukan itu apa pemotongan secara paksa zakat ASN. Dan sampai hari ini itu masih berlaku polemik di tengah masyarakat. Apa kini sah atau tidak? Nah, itu membutuhkan jawaban yang bersifat ijtihadi, ya. Saya punya jawaban pemungkas itu, ya, hukumul hakim yarfaul khilaf. Keputusan pemerintah itu mereduksi segala perbedaan. Ada yang mengatakan boleh zakat penis, ada yang mengatakan tidak. Pemerintah mengatakan boleh, maka nggak ada tawar menawar, boleh. Ya. Dan hukumul hakim yarfaul khilaf. Atau kaidah usuliyah, tasarruf ra'iyah menutup maslahah. Kebijakan pemerintah itu adalah berbasis pada kemaslahatan. Masalahnya memotong zakat PNS, ya kan Undang-Undang nomor 43 tahun 2045 nomor 33 anak fakir miskin, anak lantar diurus sama negara atau ditanggung sama negara. Itu tanya. Jadi pemerintah ini kan negara itu berhak mengambil haknya mengambil sebagai itu zakatnya, memotong sebagai gaji PNS untuk diberikan kepada mereka yang enggak ada pendapatannya, kasihan yang fakir miskin. Atau apa yang malim hakul lisaili wal mahrum, terhadap harta-harta mereka yang berpendapatan tetap seperti PNS ini, ada haknya orang-orang yang minta-minta maupun tidak. Jadi banyak sekali masalah dan itu harus dipahami dengan literasi zakat. Yang kedua adalah rendahnya SDM amil. Masalah itu. Hampir semua amil di Indonesia ini, ya, mungkin 95% atau 97% itu tidak ada latar belakangnya terkait dengan kuliah terkait dengan masalah zakat. Hampir tidak ada. Kecil sekali. Sedikit sekali. Ya. Saya itu ya D3 di Malaysia tafsir, S1 di DDI dakwah, S2 pendidikan Islam, S3 pendidikan Islam. Sudah sana juga begitu. Sebenarnya masih mending aku sudah karena dia ada di Libya, banyak pengetahuan syariatnya. Kalau saya tidak. Jadi banyak sekali yang amil yang tidak ada latar belakang pemahaman terkait dengan zakat itu. Oleh karena itu dibutuhkan sebenarnya pembacaan tadarus, katanya kayak Haji Ajat itu pimpinan Basri, tadarus regulasi, tadarus fikih zakat. Nah, itu harus dipahami betul itu, karena kalau tidak ya kita sulit menjelaskan kepada masyarakat. Saya ini sudah masuk 9 tahun ini di Basnas Endrekang, dan saya rasakan itu hampir saya adakan edukasi dan sosialisasi di tingkat grassroots atau masyarakat akar rumput. Tidak ada pertanyaannya terkait dengan regulasi, tidak ada. Semua terkait dengan fikih zakat, dan itu 100% bersifat ijtihadi. Betul itu syariat kita. Zakat enggak ada dalam hadis katakan berzakatlah sebagaimana aku berzakat, kata Nabi. Enggak ada. Karena kenapa? Zakat ini banyak ijtihadnya. Karena harta berkembang terus sehingga banyak ijtihadnya. Pengelola-pengelolanya juga ya keuangannya jadi juga harus dipahami dengan benar. Karena ini bahaya ini kalau kita kalau zakat ini asal-asalan. Karena sudah beberapa basas ini dibidik sama APH, termasuk Endrekang ini, sementara dia dalam pemeriksaan. Karena dilihat banyak uang di Basnas, miliaran. Endrekang itu sudah 11 miliar, hampir 12 miliar. Banyak sekali, 12 miliar. OPD saja ada yang nggak sampai 1 miliar uang dikelola OPD ini. Ada OPD cuma mengelola 300 juta rupiah, 200 juta rupiah. Kita ini, Basnas 12 miliar. Apalagi terkait pusat. Endrekang itu 24 miliar. 24 miliar. Mengalahkan ini OPD pertanian dan hampir sama dengan OPD pendidikan. Kaget itu APH itu.
diperiksa ini, jangan dikorupsi. Jadi kalau SDM-nya nggak cekatan dalam pembuatan administrasinya nggak bagus, ya habis itu digulung. Itu sudah banyak itu bahasa digulung sekarang itu. Ya jadi SDM-nya harus bagus ya. Apalagi nih las-las ini yang yayasan-yayasan ini yang mengolah zakat ini, hati-hati. Nggak menutupi kemungkinan itu polisi masuk dan APH masuk. Dan itu sangat tidak bagus kalau ada lembaga zakat yang dianggap korup atau tidak kompeten mengelola zakat ya, akan merendahkan itu martabat pengelolaan zakat dan berimbas kepada menurunnya itu kepercayaan masyarakat. Kita sudah dengar kabar ACT kan begitu masalahnya, dan itu berimbas kepada kita juga. Bahasa sini apa itu banyak sekali itu gajinya Basnas, banyak apa? Kita ini hanya saja gaji ini kasihan. Diangkat banyak sekali gaji kita karena banyak uang dikelola. Kita yang sebarang sementara diperiksa ini kita punya kantor. Karena begitu ya. Jadi harus bagus SDM-nya. Yang ketiga adalah regulasi. Regulasi ini penting ya, karena regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu bersifat opsional. Orang mau berzakat, tidak berzakat, tidak ada sanksi hukumnya. Dan tidak ada unsur pemaksaannya. Jadi zakat itu secara regulasi masih bersifat opsional di pusat. Oleh karena itu diperlukan regulasi tingkat daerah yang bersifat mandatori, yang memaksa orang untuk memaksa golongan tertentu untuk berzakat. Boleh itu. Bupati bisa membuat DPD bisa membuat perda inisiatif seperti di Nrekang. Bupati membuat perbu, memperkuat perda terkait dengan pemotongan zakat-zakat ASN misalnya di Pemda. Itu harus ada perdanya itu. Kalau enggak bisa bermasalah. Oke, ada beberapa kabupaten itu katanya hanya cukup dengan inisiatif sekdanya sama bupatinya. Oke, itu bagus, tapi itu bahaya. Kapan bupatinya berganti, sekdanya turun, maka bisa bermasalah. Dan mereka saja yang sudah ada perdanya, ada perbunya itu masih digoyang karena pergantian bupati ini. Ada pihak mengatakan itu Basnas bubarkan saja itu perda itu cabut saja itu. Bupati itu cabut itu satu perbu bupati. Ada banyak yang orang-orang di sekelilingnya bupati itu bilang begitu. Supaya dicabut itu perda dan perbu. Nah, kalau mencabut perda dan perbu kan nggak semudah itu ya, nggak semudah itu. Oleh karena itu kalau saya sarankan pengelolaan zakat ini tingkat kabupaten memang harus ada perda dan perbubnya sebagai bagian daripada sustainable, agak berkesinambungan ini pengelolaan zakat. Sebabpun bupatinya, sebabpun pimpinan Basnasnya tetap pengelolaannya itu standar ya, termasuk melakukan pemotongan zakat-zakat ASN atau optimisasi pengumpulan di tingkat ASN. Yang terakhir untuk pengelolaan zakat milik negara ya atau Basnas ya adalah tidak meratanya dukungan Pemda kepada lembaga zakat nasional Basnas. Beberapa daerah sudah bagus, Nrekang itu mungkin paling komplit Nrekang ya. Nggak ada yang tidak dukung ya. Kantornya merupakan kantor yang terbesar di Nrekang. Tidak ada OPD di Nrekang itu yang kantornya sama dengan Basnas, tidak ada. Tidak ada OPD yang kantornya sestrategis Basnas, tidak ada. Ya. Mungkin kantor Basnas ini ada mungkin sampai bisa dihuni 3 OPD. Kantor besarnya kantor itu. Ya, 2 tingkat dan luas sekali ya. Dan memang luar biasa ya. Termasuk juga bantuan kendaraan. Kita sudah berapa sekitar 2 atau 3 4 unit kendaraan ya dari Pemda ya. Kemudian dukungan dana hibah. Dana hibah ini penting teman-teman karena dana hibah ini adalah gajinya pimpinan. Ya, gaji pimpinan dan sekaligus termasuk SPPD operasional lainnya, termasuk sosialisasi dan edukasi. Nah, kalau hibahnya rendah, setengah mati itu bahasa kasihan. Ya. Usahakan itu dana ambil itu cukup untuk staff saja. Kita pimpinan sebesar mungkin dicukupkan saja dengan hibah. Mereka itu cukup bagus hibahnya ya selama ini ya. So far saya cukup bagus karena tahun ini walaupun nggak terlalu banyak ya dapat 700 juta.
Tahun lalu itu dijanji 1,3 walaupun realitasnya hanya 700. Sebelumnya dijanji 1,5 miliar dan realitasnya sekitar 1 miliar. Artinya cukuplah, cukup untuk kita manfaatkan sebagai gaji pimpinan dan juga operasional kelembagaan lainnya. Nah, itu mungkin jadi PR kita untuk best practice ya, untuk best practice zakat ini ya di Basnas. Dan memang saya kira kalau untuk Basnas yang mau bagus ya begitu memang harus 4 ini literasinya, literasi amilnya bagus, SDM amilnya bagus, kemudian regulasinya siap, dua kali ya masuk penghargaan termasuk juga mesin digitalnya dan ini semua tidak datang dari ruang hampa ya. Ini pengulangan kita ini tidak datang dari ruang hampa, tapi mulai karena keinginan kita untuk belajar terus menerus, nggak pernah berhenti untuk membuka kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer terkait dengan fikih zakat ini untuk kita edukasi masyarakat, meningkatkan literasi. Termasuk ini mau kita orang mau training kita kan masalah. Yang penting kita konsisten. Inilah dakwah zakat. Dan alhamdulillah sekarang ini luar biasa penerima masyarakat kepada Basnas Tinrekan. Luar biasa. Sampai di ya lebih menang dibandingkan ya menang masalah rokok ya dibandingkan zakat yang terkumpul. Jadi ini bagian dakwah kita. Baik, karena waktu membatasi kita akan pindah lagi ke pemateri yang berikutnya ya, dari pemateri kita sambil melihat juga dari kata khusus ya dari Basnas Sulsel. Ya, sudah ada pemateri kita Ustaduna dari Ustadz Muhammad Yusuf. Ya, kita monitor dulu, kita sapa. Assalamualaikum Ustadz, sudah ada di E6, sudah ada saya lihat. Alhamdulillah, untuk menghabiskan waktu kepada beliau falyatafadhal masykuran majur. Silakan Ustadz. Kepada Ustaduna, Ustadz Muhammad Yusuf, falyatafadhal masykuran majur. Syukran. Baik. Ya. Terima kasih. Suara saya terdengar bagus? Ya, alhamdulillah terdengar bagus Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau beri salam pertama tetapi kemudian belum semangat jawab salamnya, biasanya diikuti dengan pantun begitu. Gitu ya.
apalagi siang-siang kata Pak Dr. Ilham Kadir tadi ini jam-jam tidur sebenarnya di jam-jam segini gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan kalau saya berpantun semua semangat begitu ya. Ya, semangat. Jalan-jalan ke Kampung Keramat. Ini kan Pak Dr. Ilham Kadir tahu banget ini kalau Kampung Keramat ini. Jalan-jalan ke Kampung Keramat. Jangan lupa singgah di rumah Ibu Jamilah. Tahu Ibu Jamilah, janda mati lakainna. Yang menjawab salam dengan semangat, semoga umurnya makin berkah, ilmunya makin berkah, hari-harinya makin berkah, dan THR-nya juga makin berlimpah. Sudah cair. Amin. Oh, sudah cair. Baik. Terima kasih banyak. THR. Ya. Sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, siang menuju sore hari ini kita sama-sama dapat bertemu di workshop best practice untuk pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Agus Salim yang telah menghubungi kami, dan terima kasih banyak kepada pelaksana dari Yayasan Edukasi tadi, ada Pak Prof. Alhamdulillah pencerahan yang sangat indah dari Pak Prof tadi, dari Prof. Hamzah Khairiyah, sungguh sangat-sangat luar biasa pencerahannya Pak Prof. Dan beruntung kami juga diperkenalkan, walaupun belum pernah ketemu orangnya langsung ya. Kalau sudah Dr. Ilham Kadir yang ngomong di Sulsel itu sudah paten sudah itu, kalau sudah begitu itu. Iya. Begini, karena kita berbicara tentang best praktis pengelolaan zakat ya, sebenarnya kita di Sulsel itu ada beberapa ya, selain daripada bulu mereka kemudian baru terkenal sebagai penghimpunannya yang terbanyak begitu ya. Tapi saya dekat mereka yang pemberdayaan, justru itulah lembaga yang paling eksis ke depannya. Mohon izin Pak Prof, mohon izin Pak Ketua, terkait dengan pengelolaan zakat gitu ya. Memang kita di Sulawesi Selatan ini lagi-lagi tuh banyak dipertanyakan sama kawan-kawan yang lain dari Sumatera, dari Jawa gitu kan. Kok ini orang Sulsel pada maju-maju gimana caranya gitu ya. Apalagi Endrekang selalu dapat penghargaan gitu, baru penghargaan Bulukumba, Kota Makassar selalu ada pokoknya rata-rata penghargaan itu ya umumnya dari Sulsel yang paling banyak kayak begitu Pak Dokter ya. Ya, dari Sulawesi Selatan gitu kan. Dan kami menyampaikan kalau untuk sebenarnya kalau dari basis DKI, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah DKI Jakarta. Nah, saya ingin masuk ketika kemudian berbicara tentang pengelolaan zakat gitu ya. Pertanyaannya ketika masyarakat itu mau berzakat, memang apa programnya? Jadi paling tidak ada 4 pertanyaan kalau kita berbicara tentang best practice, maka paling tidak ada 4 pertanyaan yang harus menjadi yang terjawab ya. Yang pertama, apa programnya lembaga zakat itu? Gitu ya. Kemudian yang kedua,
siapa pengelolanya, siapa orang-orang yang ada di sana, orangnya kompeten enggak dia mengurus soal zakat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelaporannya, ya. Kemudian yang keempat, akuntabel dan transparankah pengelolaannya. Nah, 4 pertanyaan ini menjadi bagian penting di dalam pengelolaan zakat itu. Ketika orang mau berzakat, kan biasanya orang mau berzakat, lembaga mau berzakat, rata-rata ya mereka nanyakan programnya apa sih di sana gitu ya. Dan itu yang kemudian membuat lembaga nasional itu menjadi survive ya, seperti taruhlah misalnya dompet duafa, kemudian Easy inisiatif zakat Indonesia ya, dan mereka bisa dalam 1 bulan Ramadan itu bisa sampai bulan saja pada bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu yang membuat kenapa? Karena merekanya orang-orang yang amanah gitu ya. Nah, karena ini banyak orang kuliner. Jadi apa programnya? Dan itu yang kemudian tanya, kami sudah membuat program-program yang kami sampaikan kepada Pak Bupati. Jadi dulu masih ingat ya, pada saat awal diminta masuk ke Basnas di Kabupaten Bulukumba tahun 2017, pada saat itu ditanya sama Pak Bupati, apa programmu? Saya selalu bilang sama Pak Bupati, saya pakai slide waktu itu, program kami begini Pak Bupati, dalam 1 tahun sampai 5 tahun, insya Allah kami menargetkan sampai 5 tahun ke depan, mudah-mudahan Bulukumba bisa mencapai sampai 15 miliar gitu ya. Banyak itu uang zakat kalau 15 miliar. Sementara yang kita tahu selama ini kan juta-jutaan, puluhan juta. Saya sampaikan kepada beliau bahwa penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan dari UNHAS Kabupaten Bulukumba itu 86 miliar. Saya ulangi, potensi zakat di Kabupaten Bulukumba itu sekitar 86 miliar. Nah, sementara zakat yang terkumpul selama ini tidak pernah tahu berapa jumlahnya gitu kan. Makanya pada tahun 2017 pada saat itu semua zakat fitrah itu tercatat dengan baik, dan alhamdulillah beliau melihat lagi tahun depannya 12 miliar, tahun depannya naik. Kalau untuk zakat fitrah ini kan kita Basnas ini hanya mengarahkan masyarakat saja kalau soal zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah ini bagi kita itu ya dikelola langsung oleh masyarakat, ya dikelola langsung oleh masjid-masjid yang ada. Dan kemudian kultur yang telah berlaku selama ini terkait dengan pengelolaan zakat itu penting, perlu ada pembenahan khusus, sehingga kemudian penting ada ada pembinaan yang lebih khusus lagi gitu. Sementara saya akan jelaskan terkait dengan zakat fitrah ini. Nah, Pak Bupati, apa programnya? Nah, kami kemudian programkan pada saat ini bahwa orang miskin itu banyak kebutuhannya, Pak Bupati, gitu ya. Orang fakir dan miskin itu kebutuhannya banyak. Mereka butuh pakaian seragam, mereka butuh makan, mereka butuh untuk hidup sehat, mereka butuh jaminan sosial, mereka butuh ada biaya pada saat mereka mau masuk rumah sakit dan seterusnya. Itu kan kebutuhan-kebutuhan orang miskin. Nah, itu yang kemudian kita tuangkan di dalam program tahunan kita. Makanya di Basnas dari pusat sampai ke kabupaten kota, kita ada 5 program utama. Ada program kesehatan, ada program kemanusiaan, ada program dakwah dan advokasi, kemudian ada program pendidikan, dan yang kelima ada pemberdayaan ekonomi mustahik. Ya, ada pemberdayaan ekonomi. Jadi 5 program ini yang menjadi sumber utama, yang menjadi program utama kita di Basnas Kabupaten Bulukumba, sehingga kemudian dan seluruh Indonesia, setiap uang yang keluar di Basnas mulai dari pusat sampai daerah pasti akan melewati 5 keran ini, apakah melalui pendidikan dan dakwah, atau melalui kemanusiaan dan kesehatan, atau melalui pemberdayaan ekonomi. Ini 5 program kita. Nah, alhamdulillah kita di Bulukumba itu dari 2017 sampai hari ini ya kami sampaikan itu kita selalu ngamen gitu ya, ngamen. Kami menyebutnya ngamen karena beda dengan rekam pas terbentuk, yang rekam langsung payroll system gitu kan, seluruh ASN itu
bulan kami itu hanya di sekitar 500 juta. Kemudian 2018 naik sekitar 1,1 miliar. Kemudian berikutnya naik lagi, ini selalu 100% naiknya. Kemudian 2019 naik 2,1 miliar. Tahun berikutnya karena COVID itu turun menjadi 1,8, 1,7 gitu ya. Naik lagi tahun 2021 itu menjadi 2,4 miliar. 2022 naik menjadi 8 miliar gitu ya. Nah, antara 2021 itu sekitar 2,4 miliar, kemudian 2022 itu naik sekitar 8 miliar. Kenapa? Karena ini agak banyak di sini karena di situ pada 2021 tepatnya tanggal 20 Desember tahun 2021 saya waktu itu sebagai Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba bersama dengan Bupati Pak Sekda menandatangani kesepakatan payroll system. Jadi seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bulukumba 5.953 orang ya atau sekitar 6.000 orang lah ditambah dengan P3K semua menyisihkan 2,5% dari zakat mereka. Ya. Jadi itu terjadi pada Desember 2021 dan kemudian berlaku efektif itu per Februari 2022 ya. Jadi seluruh ASN itu masuk zakatnya ke Basnas Kabupaten Bulukumba hari ini mungkin sekitar 600 sampai 700 juta lah per bulan ya. Kemudian di luar ASN itu sekitar 200 juta. Nah, kalau zakat ASN ini bagi kami itu perjuangannya cukup di Pak Bupati saja sama Wakil Bupati. Karena kalau mau Bupati sama Wakil Bupati selesai itu barang. 6 juta, 600 juta, 700 juta per bulan tidur nih. Kan mereka juga begitu. Iya, ya, kalau setelah waktu itu Pak Muslimin Bandung menetapkan 2,5%, beliau setelah itu tidur. Tapi bagaimana kemudian kalau tidur Jaki? Nah ini juga, Pemda juga melihat, Pak, enak sekali kau ini 600 juta, 700 juta per bulan tidur. Kemana hasil kerjamu kau? Kami perlihatkan bahwa Pak Bupati, kami ada 200 juta di luar daripada zakat ASN, 200 juta per bulan. Nah, kami perlihatkan itu. Dari mana ya program-program yang masuk gitu kan. Kenapa? Karena ini tadi programnya apa. Kemudian yang kedua, yang dipertanyakan masyarakat itu pengelolanya siapa? Yang mengurus zakat di masjid itu siapa? Oh Yanu Pak. Jangan kok kalau Yanu itu biasa ada lari kiri itu Saka itu. Nah itu juga kadang-kadang ada pandangan-pandangan begitu gitu kan. Nah, orang itu melihat sekarang Basnas, ketika kemudian misalnya Basnasnya itu dipercaya, insya Allah, maka mereka akan menunaikan zakatnya ke Basnas. Basnas masyarakat termasuk di Basnas Bulukumba gitu ya. Dan melihat figur Enrekang ketika kemudian Prof Farid Wajdi itu masih beliau sebagai ketua sekian periode gitu ya, pengumpulannya banyak sekali gitu kan, sampai kemudian 26 miliar 27 miliar. Tapi laporan tahun per 2024 kemarin ketika beliau tidak menjadi ketua lagi turun itu menjadi 23 miliar, penurunannya 4 miliar. Mungkin karena figur itu, saya selalu menyampaikan figur itu penting dalam sebuah lembaga gitu. Paling tidak figur yang ada di dalam itu adalah figur profesional. Karena kalau tidak ada lagi orang profesional zakat seperti Dr. Ilham Kadir di dalamnya, masyarakat ogah untuk berzakat di dalamnya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelaporannya bagaimana? Nah, ini juga masyarakat kan selalu ditanyakan gitu kan. Ada jika laporan itu Basnas. Jangan sampai kemudian sama aja dengan masjid kan kadang-kadang itu juga dia pertanyakan masyarakat. Wah, kami sampaikan, kami di Basnas Kabupaten Bulukumba dan Basnas Kabupaten Kota, Basnas Provinsi seluruh Indonesia itu kami diaudit oleh 3 auditor. Belum, siapa-siapa itu? Pertama, untuk audit laporan keuangannya diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Kemudian yang kedua di internal Basnas ada namanya Satuan Audit Internal gitu ya. Inilah irjennya Basnas yang memeriksa kami kalau ada apa-apa. Kemudian yang ketiga ada pendampingan audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama di seluruh Indonesia selalu ada itu. Dan kami sampaikan bahwa Basnas Bulukumba 7 tahun berturut-turut dapat wajar tanpa pengecualian WTP. Kemudian dari sisi syariahnya selalu dapat A gitu kan. Kemudian dari audit internalnya dari Basnas RI alhamdulillah selalu bagus hasilnya. Jadi kami sangat-sangat transparan dan akuntabel. Dari sisi transparansinya apa yang kami lakukan semua ada di media sosial, semua kami laporkan ke masyarakat, semua kami laporkan ke setiap pengambil kebijakan.
Nah, itu 4 pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan sebelum orang itu berzakat. Maka kalau kemudian keempat hal ini kita sampaikan ke masyarakat, kita perlihatkan, insya Allah dengan begitu, maka semua pasti akan beres. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi best practice gitu ya. Satu catatan terakhir terkait dengan zakat fitrah tadi. Kenapa saya mengatakan zakat fitrah itu zakat yang dikelola oleh masyarakat langsung? Karena kita tidak bisa kelola. Potensi zakat fitrah kita itu kalau sulsel itu sekitar 130 miliar itu, 130 miliar lebih itu. Di Bulukumba saja potensi zakat fitrah kita yang terkumpul ini tahun ini itu sekitar 15 miliar. Bulukumba 15 miliar. Endre kan mungkin lebih banyak lagi kalau penduduknya lebih banyak ya, apalagi Kabupaten Bone itu lebih 20 miliar zakat fitrahnya karena penduduknya sekitar 800.000 orang. Bulukumba cuma 400.000, kita bisa mendapatkan yaitu sekitar 15 miliar gitu. Itu baru zakat fitrahnya. Tapi kami tidak terlalu konsentrasi ke sana, kami lebih konsentrasi pada pengelolaan dana-dana zakat mal yang masuk. Kenapa? Karena kami cenderung melihat zakat fitrah itu konsumtif. Saya ulangi, zakat fitrah itu bersifat konsumtif. Jadi setelah dikumpulkan oleh masjid, dikumpulkan masyarakat, dibagi lagi ke mereka gitu kan. Ada yang jual berasnya, kemudian dibagi-bagi uangnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Enrekan bersama dengan Kabupaten Bulukumba dan dua-duanya pernah mendapatkan reward Basnas Award sebagai best practice dalam zakat community development gitu ya. ZCD ya. Nah, dua-duanya pernah dapat itu zakat community development. Itu menjadi bagian daripada bentuk pengelolaan zakat yang diakui di dunia dan diakui di Indonesia gitu ya, zakat community development. Dan di Bulukumba ada kampung zakat, dan kampung zakat Bulukumba menjadi kampung zakat terbaik di Indonesia gitu ya. Kenapa? Itu pola pemberdayaannya ini yang paling penting gitu ya. Saya kira begitu Pak Dokter, begitu Pak Prof. Makasih banyak Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini merasa terhormat nih Basnas Bulukumba diajak sini nongkrong sama kawan-kawan mahasiswa. Walaupun patut kami juga sampaikan bahwa di Bulukumba ini yang S1 itu ratusan orang kayaknya, bukan sampai ratusan orang sih, tapi yang meneliti itu S2 puluhan orang, S3 juga ada 3 atau 4 orang gitu yang S3-nya di Bulukumba itu yang meneliti. Demikian, makasih banyak Pak Dokter. Makasih. Takbir. Baik, kami kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ya, kedengaran suaranya? Iya, iya. Ya, alhamdulillah telah dipaparkan oleh materi kita, narasumber kedua kita, Ustadz Yusuf, ya, dari Basnas Bulukumba. Alhamdulillah, kita mungkin buka sesi tanya jawab, Ustadz, ya, untuk dua pemateri kita. Silakan bagi yang ingin bertanya, raise hand atau di via chat room Zoom. Ya. Silakan bagi yang bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari peserta kita untuk menambah wawasan pada kesempatan kali ini. Atau mungkin sudah ngantuk-ngantuk, Ustaz. Masih ada sekitar 30-an menit ya, 35 menit dari jadwal yang kita telah tetapkan. Alhamdulillah masih ada sesi untuk tanya jawab. Ya, ada pertanyaan ada pertanyaan Ustaz ini silakan dijawab oleh dua pemateri kita mungkin secara bergantian. Pertanyaannya, bagaimana apakah pengelola Basnas ASN semua? Ya, apakah pengelola Basnas itu termasuk ASN? Silakan Ustaz. Mungkin Ustaz Dr. Ilham dulu. Oh ya, ya.
Bismillah, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah pengelola Basnas itu ASN? Tidak, bukan. Tapi dibolehkan, ya dibolehkan saja ASN, diperbantukan ya. Ya selama dia tidak ada jabatan struktural di lingkup tempat kerjanya, maka boleh saja diperbantukan di Basnas ya. Itu yang begitu yang saya paham. Jadi kalau ditanya apakah pengelola Basnas bukan ASN, karena ini kan sebenarnya lembaga pemerintah non struktural. Makanya kalau mau jadi pimpinan Basnas kan cuma 3 itu. Profesional, kemudian tokoh masyarakat dan ulama. Itu yang bisa jadi pimpinan Basnas. Pilih saja mana kita mau, mana kita tepat. Apa kita tokoh masyarakat atau profesional atau apa ulama. Begitu. Itulah yang bisa mendaftar sebagai pimpinan Basnas dimanapun berada ya. Begitu. Jadi kalau mendaftar sebagai pimpinan itu sepaham saya tidak boleh ASN, nggak boleh ASN. Yang boleh itu ASN hanya sebagai staf jika diperlukan, diperbantukan ya. Tapi secara umum itu yang bekerja di Basnas itu bukan ASN ya, bukan ASN. Secara umum ya, di tempat saya tidak ada ASN ya, hanya pensiunan ASN yang masuk jadi pimpinan Basnas ada, begitu. Jadi bukan ASN ya, saya kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Bang Taufik Ustaz, jazakallahu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Boleh raise hand untuk Izin Ustaz takbir. Iya, silakan Ustaz. Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz? Ya, alhamdulillah saya luar biasa ini mendapatkan pencerahan dari 2 pimpinan Basnas dari kabupaten yang memang sudah pernah mendapat pengakuan, mendapat award dalam pengelolaan zakat. Makanya kami memilih 2 Basnas ini sebagai Basnas yang akan berbagi kepada teman-teman yang lain. Baik, dalam kesempatan ini mungkin saya akan memberikan sharing sedikit sebelum bertanya ya. Kemarin ada pengamatan bahwa ya, persakatan di Indonesia itu ada paradoks. Kalau tingkat kemiskinan katakanlah 10%, berarti di antara 9 orang sejahtera ya, atau di antara 1 orang miskin itu ada 9 orang sejahtera sekelilingnya. Seharusnya kalau berdasarkan data ya, kalau orang miskin di Indonesia itu adalah 10%, berarti setiap 1 orang miskin dikelilingi oleh 9 orang yang sejahtera. Ya, tetapi kalau terjadi pembagian zakat, pembagian sedekah, yang terjadi adalah kebalikannya. Ya, 1 orang yang berbagi itu dikelilingi oleh ribuan orang yang mau mendapatkan zakat, ya, atau mau mendapatkan sedekah. Saya pikir ini yang paradoks, ya. Berarti ada yang tidak tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, saya menganggapnya ini bukan musaki tapi museke. Ya. Iya, betul. Betul, Prof. Jadi saya kira ini yang perlu sama-sama kita orang-orang yang punya concern terhadap zakat ini memikirkan bersama. Ya, bagaimana bisa mendorong agar museke itu bisa menjadi musaki. Nah, kemudian saya melihat bahwa memang masih banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Yang mungkin saya mau sharing di dalam kesempatan ini atau bertanya kepada teman-teman dari narasumber, ya. Karena sudah biasa berkomunikasi tapi belum pernah ketemu langsung juga, ya. Terima kasih banyak ini. Terkait dengan pengentasan kemiskinan, ya. Kita tahu bersama bahwa tugas utama zakat sebenarnya itu adalah pengentasan kemiskinan. Ya, sangat bagus tadi ada program-program dari Basnas yang best practice di Sulsel ini. Yang saya mau tanyakan,
terkait dengan pengentasan kemiskinan dari Basnas ini, adakah indikator-indikator yang bisa disampaikan bahwa program Basnas yang selama ini dijalankan itu sudah mampu mengurangi tingkat kemiskinan? Ya, saya kira itu yang pertanyaannya saya mau sampaikan, karena saya lihat gubernurnya Basnas Sulsel ini sudah bergabung juga di ruangan Iya, ini. alhamdulillah. Ya, saya kira demikian Ustaz Takbir. Ya, makasih. Iya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sekarang. Ya, sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dr. Agus. Ya, alhamdulillah untuk menjawab ini kita langsung saja persilakan kepada ayahanda kita, gurunda kita, Ketua Basnas Sulsel, ya, Ustadz Dr. Muhammad Khidri Alwi. Kepada beliau, falyatafadhal masykur ma'jur. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf terlambat masuk karena tadi ada mengisi acara sesudah Jumat tadi saya masih di pekarangan Al-Markas Al-Islam tadi. Jadi narasumber Masya Allah. bersama Prof. Arfin Hamid ya, tentang ya ini juga tidak jauh-jauh juga bagaimana zakat infak sedekah wakaf ya bisa dan membantu bagaimana menurunkan angka kemiskinan ya. Memang secara tadi kami Basnas di RRI itu punya pusat kajian zakat ya. Jadi itu memang salah satu tugasnya termasuk indeks zakat nasional. Di situ kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Ada salah satu buku yang pernah dikeluarkan oleh Bas RRI kalau tidak salah 3 tahun lalu ya, bahwa zakat yang sampai kepada sasaran dengan dengan mengikuti ketentuan baik aman syariah, aman regulasi maupun aman NKRI itu mampu mempercepat keluarnya seorang dari kemiskinan 3 sampai 4 tahun. 3, sekian tahun mereka sudah bisa bergeser dari tadinya mustahik kemudian bisa menjadi musaki. Saya sering bilang begini bahwa orang berzakat itu ada 3 model orang berzakat ya. Pertama ada yang memang dia sadar bahwa kalau tiba waktu haul dan nisabnya sudah batas keluar dari zakatnya itu kemudian mereka berzakat ya. Itu kelompok kita punya musaki yang memang punya catatannya, karena kami punya catatan kaum musaki yang ada data base mereka yang ada di Basnas. Yang kedua adalah kelompok orang yang disadarkan ya. Ya, jadi kadang-kadang orang ini lupa atau mungkin dia pernah trauma ya, pernah mengeluarkan zakat tapi karena dia tidak tahu arah kemana itu zakatnya, tidak ada laporannya, tidak ada kegiatan dilihat dari Basnas. Ini juga sebagian di masyarakat kita ya, sampai muncullah rumor, ada beberapa berita-berita di internet itu ya, dianggap bagaimana zakat itu tidak sampai sasaran lah, zakat itu tidak menyeluruh ke jadi saya kira orang seperti ini mungkin dia kurang mendapat informasi, termasuk ketika orang-orang itu tidak tahu bagaimana menyalurkan zakat. Karena di masyarakat kita itu kan masih ada yang bawa zakatnya di guru mengajinya, di saudaranya, atau dibagi-bagi di pinggir jalan ya. Dan itu memang kelihatan bagus tapi sebenarnya kan tidak sesuai dengan syariat. Jadi saya katakan sama teman-teman, jangan salahkan mereka semua karena kita belum memberi edukasi. Jadi itulah sebabnya kami ke depan bahasan itu bukan cuma kegiatan dalam pengumpulan persekutuan tapi juga terus meningkatkan literasi ya, bagaimana kita memberi edukasi kepada masyarakat ya betapa pentingnya itu zakat ya. Karena itulah sebabnya kenapa negara membentuk Basnas, karena mereka melihat bagaimana potensi zakat di Indonesia itu sehingga negara memerlukan satu lembaga yang bisa mengatur, yang bisa diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat itu. Karena kita tahu bahwa negara kita tidak baik-baik saja saat ini ya, apalagi sudah ada penghematan anggaran, maka OPD-OPD ini banyak melirik ke Basnas ya. Alhamdulillah kita sudah banyak kerjasama dengan BKKBN tentang stunting, kemudian PUPR tentang rumah layak huni, dan banyak sekali dinas kesehatan juga ya. Nah itu semua kami terus
adakan sosialisasi, edukasi. Nah, jadi kelompok kedua ini dikasih ingat, Ki. Ya, kok bikin saya, pasti sekemu, baru dia sadar. Nah, jadi kita kasih yakinkan dia, berikan dia gambaran apa itu kegiatan Basnas, jaga teras, perlihatkan. Nah, itulah yang kami terus jaga ya ketika kami mengelola Basnas bersama saya teman-teman yang lain ya. Itu yang terus kita jaga supaya masyarakat kita bisa mempercayakan dan akan terus kami menjaga amanah itu karena mengelola Basnas itu kalau kita bisa lolos di dunia karena kejelekan kita, tapi di akhirat tidak akan bisa lolos. Jadi itu yang bagi saya itu sangat menakutkan kalau saya pribadi. Yang ketiga, kelompok orang yang memang ini yang ini dikasih takut ini. Husmin awalnya, ambillah. Nah, itu ya, itu fil amr itu fil perintah. Jadi saya kira kalau di dalam ranah bahasa husmin amwalin itu sebenarnya itulah apa tugasnya para pemimpin. Ya, para pemimpin ya karena kami ini di bahasa ini kerja, ya alhamdulillah kerja, tapi karena memang sasaran kami lebih banyak di ASN, itu kalau tidak didukung oleh pemerintah itu susah. Saya mau mengambil contoh ya, di sini ada Pak Ustaz Yusuf Sandi ya, melihat bagaimana itu bahasa sebelum Kuba ya, 5 tahun lalu itu masih adem-adem ayam. Sekarang itu sudah melejit luar biasa, kegiatannya banyak sekali ya. Sama juga teman saya di sini Dokter Ilham Kadir ya, bahasa mereka juga itu luar biasa. Saya melihat sebenarnya itu faktor pemimpin ya, karena pemimpin kita penasihat kita itu kan pembina kita itu kan pimpinan di daerah itu. Jadi kalau pimpinan daerah sendiri tidak memahami itu Basnas, nah itu pasti akan kelihatan bagaimana Basnas itu dalam pengumpulan terseok-seok. Karena mereka tidak didukung, ya, tidak ada semacam sebuah kalau biasanya kalau dari kami itu ada instruksi dari gubernur kah atau ada himbauan. Nah, itu masih banyak kepala-kepala daerah tidak melakukan seperti itu. Bahkan masih ada kepala daerah menganggap bahasa itu seperti LSM. Ada yang pernah selalu bilang Basarnas. Ya inilah memang bukan kesalahan mereka juga. Ya inilah yang terus kita perkuat ya, kita punya organisasi, perkuat kelembagaan supaya betul-betul Basnas itu memiliki kepercayaan di masyarakat, terutama di masyarakat umat Islam. Karena kita tahu dengan potensi 327 triliun, itu luar biasa, kami yakin itu bisa mengentaskan kemiskinan. Walaupun memang kemiskinan itu tidak bisa dihapus, itu impossible. Kemiskinan tidak bisa dihapus. Tapi mengurangi mungkin itu bisa. Karena memang salah satu tujuan kita itu juga dalam mula bahasa itu bagaimana kita mengangkat harkat derajat kaum mustahik nanti bisa menjadi musaki. Maka itulah sebabnya ada zakat produktif ya, karena kami kan ada dua, ada karitatif, ada produktif. Nah, produktif inilah salah satu tujuan happy endingnya itu supaya nanti mereka menjadi mandiri. Mandiri itu nanti mereka tidak lagi berada di tangan bawah tapi menjadi di tangan atas. Nah, itu yang kami terus lakukan. Maka itulah sebabnya kajian-kajian tentang zakat ini itu luar biasa. Saya juga merasa bersyukur bagaimana FEBI UIN itu luar biasa menjadikan satu semacam deadline bagaimana mengangkat persoalan-persoalan bahasa di dunia akademisi, karena itu terus dibutuhkan inovasi dan pemikiran. Dan itu zakat itu pengelola zakat itu berkembang terus ya, apalagi kalau kita sudah merambah ke go internasional ya, itu pasti pembahasannya jauh lebih luas. Nah, disinilah potensi-potensi zakat itu bagaimana kita bisa menggali dan bisa kita dapatkan. Karena itu ilmunya tentang zakat, baik itu yang bersifat kegiatan-kegiatan maupun regulasi, alhamdulillah di bahasa itu cukup lengkap ya. Itulah sebabnya hampir setiap minggu itu kita ada tadarus ya, tadarus regulasi, tadarus fikih, tadarus pengotak organisasi, itu terus bahasa lakukan. Dan kita bersyukur ya bahwa apa yang kita dapati dari bahasa itulah yang kemudian kita usahakan bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Ya, saya kira itu dulu tambah dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas penyampaian pemaparan tentang bagaimana zakat bisa mengentaskan kemiskinan, yakni aman syariah, aman regulasi, aman NKRI, dan happy endingnya menjadi muzaki. Ya, Masya Allah. Iya.
Jadi alhamdulillah itu jawaban dari Ketua Basnas Sulsel oleh ayahanda kita Ustadz Dr. Muhammad Khidri Alwi. Ya, masih ada pertanyaan ini Ustadz, akan kita minta juga di sini Ustadz, pengentasan kemiskinan menjadi barometer suksesnya penyaluran zakat. Solusinya supaya terbuka dan adil, teridi bantu. Ya, apa maksudnya ya? Barometernya Ustaz. Jadi barometer suksesnya ini bagaimana? Kita mungkin serahkan lagi ke narasumber kita, kepada Ustadz Muhammad Yusuf Sandi, kepada beliau Falyatafadhal Mashkur Ma'jur. Silakan Ustaz. Oke, syukran lakum soalan mumtazan. Pertama, soal pengentasan kemiskinan. Ini ada dua ya, soal pengentasan kemiskinan dan ada pengurangan angka kemiskinan. Nah, ini kalau berbicara tentang kemiskinan dua nih, jangan pernah kita harus dibedakan antara pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka kemiskinan. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa di Kabupaten Bulukumba 2017 itu Basnas Kabupaten Bulukumba muncul. Angka kemiskinan pada saat itu adalah 8,0%, 8,06%. Gitu ya, itu pada tahun 2017 yang lalu. Hari ini di Bulukumba angka kemiskinan di Bulukumba hari ini 6,7%. 6,7%. Tahun lalu ya, 2003 akhir 2023 angka kemiskinan di Bulukumba itu masih pada angka 7,2%. Dan akhir 2024 kemarin angka kemiskinan di Bulukumba 6,7%. Artinya ingin saya sampaikan bahwa sepanjang 2023 sampai 2024, Bulukumba menulis sebuah angka rekor dalam penurunan angka kemiskinan dari 7,2% menurun menjadi 6,7%. 0,5% penurunan angka kemiskinan di Bulukumba selama 1 tahun. 0,5%. Itu angka yang tidak pernah diraih oleh Bulukumba sebelumnya. Sebelumnya paling 0,1%, 0,2%, 0,3%. Ini 2023, 2024 itu alhamdulillah angka penurunan angka kemiskinan di Bulukumba itu 0,5%. Itu ya, dari 7,2% naik menjadi 6,7%. Ini prestasi dari sisi penurunan angka kemiskinan. Kenapa? Karena adanya upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan, termasuk di dalamnya ada Basnas Bulukumba. Kalau pengentasan kemiskinan itu kan konsep dasarnya begini. Pengentasan kemiskinan itu adalah mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan gitu ya, bertambahnya income dan berkurangnya pengeluaran. Kan itu konsep dasar yang paling simpel terkait dengan pengentasan kemiskinan gitu ya. Nah, di Basnas itu termasuk di Basnas RI sampai kemudian Basnas Kabupaten Kota, kita punya regulasi terkait pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena kan Basnas itu harus ikut terlibat di dalam mengentaskan minimal 1% dari angka kemiskinan yang ada di wilayah itu. Itu 1% yang harus dientaskan. Nah, pengentasan kemiskinan itu kan bisa ini kan ada desil-desil. Orang miskin itu ada beberapa 8 desil. Gitu kalau ukuran kita di Basnas Bulukumba itu, di Basnas Indonesia itu ada 8 desil angka kemiskinan. Ada desil 1, 2, 3, 4, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna hampir merah gitu ya. Nah, yang harus disentuh oleh Basnas hari ini Indonesia menganut namanya miskin ekstrim gitu ya. Miskin ekstrim. Nah, miskin ekstrim itu Basnas itu sudah masuk pada wilayah itu jauh sebelum muncul ada namanya miskin ekstrim itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Basnas dalam pengentasan kemiskinan melalui program-programnya, apa itu, bagaimana caranya supaya mustahik kita ini bisa bertambah income-nya dan berkurang pengeluarannya. Kan itu pengentasannya gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya bertambah income-nya? Kita kasih memberikan kepada mereka pemberdayaan ekonomi. Kalau di Bulukumba ada Z Chicken gitu ya, kemudian ada berbengkelan Z Auto, kemudian ada pertukangan, kemudian ada Z Tailor untuk jahit menjahit, dan kemudian kami membina ratusan UMKM yang ada di Kabupaten Bulukumba. Pak Dr. Hidri, Pak Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah kemarin pada bulan Ramadan kemarin, awal-awal Ramadan beliau datang dan kemudian launching program Sekiptar dan beberapa program pendistribusian lainnya di Basnas Kabupaten Bulukumba pada acara Collaborate Ramadan Fest 2025.
Di situ ada berkumpul sekitar 50 UMKM, 30 diantaranya UMKM-nya binaannya Basnas Kabupaten Bulukumba, dan alhamdulillah dalam jangka 2 minggu mereka bisa mencetak sekitar 300 juta keuntungan bersih dalam pameran itu, Ramadan Fest itu. Nah, ini pengentasan kemiskinan itu satu, jadi menambah income mereka. Dan dalam penelusuran saya secara langsung ke lapangan ya, dan beberapa kawan-kawan dari berbagai perguruan tinggi, kemudian dari berbagai lembaga, mereka melihat bahwa untuk pengentasan kemiskinan ini, khususnya bagi kaum perempuan yang bisa menjahit itu justru lebih cepat. Satu, itu lebih cepat. Dulu pada saat dia mesin jahit mungkin pemasukannya hanya 400.000, 500.000 punya mesin jahit insya Allah, dan terus dibina dan dilampingi oleh Basnas itu tidak kurang dari 1.800.000 per bulan. 1.800.000 itu kan artinya pemasukan mereka bertambah gitu kan, pemasukannya bertambah. Terus yang perbengkelan itu juga alhamdulillah, kalau dulu ada pendapatannya mungkin cuma 80.000 per hari, 60.000 per hari, hari ini mereka rata-rata ada pada angka 150.000 per hari. Itu bersih ya, masuk kantong, bersih masuk kantong. Nah, itu kemiskinan, dan itu yang dilakukan oleh berbagai macam Basnas, termasuk produk-produk binaan kami di Basnas Bulukumba itu ada lebih 30 produknya. Ada kopi, ada madu, ada kacang-kacangan, ada keripikan, ada gorden, udah macam-macam lah gitu ya. Itu untuk apa? Untuk menambah income mereka. Nah, bagaimana caranya supaya pengeluaran mereka tidak banyak? Nah, kami tambah lagi. Yang BPJS-nya menunggak, Basnas bayarkan 50%. Yang masuk ke rumah sakit, tidak punya ongkos, tidak punya biaya, Basnas kasih 30% dari jumlah biaya mereka. Kemudian pada saat mereka tidak aktif BPJS-nya, Basnas bantu 30%. Nah, ini untuk mengurangi pengeluaran mereka gitu kan. Pada saat misalnya ada ATS, program percepatan penanganan ATS anak tidak sekolah, Basnas bantu mereka itu antara 800.000 sampai 1 juta. Untuk apa? Pengadaan pakaian seragam, kan mau berkurang nih pengeluarannya. Nah, ini konsep simpelnya dari pengentasan kemiskinan itu, sampai kemudian alhamdulillah kami bersyukur bahwa Bulukumba pada tahun 2023-2024 Bulukumba mengukir rekor terbarunya pengentasan penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,5% dalam 1 tahun. Dan kami yakin Basnas Bulukumba ada di situ. Terima kasih. Masya Allah, Barakallahu Ustadz Yusuf atas jawaban pemaparannya dan juga ayahanda kita tadi. Terakhir ini pertanyaan, karena sudah mau habis waktu menjelang ini, ada 2 pertanyaan kita akan sampaikan, minta jawaban dari Ustadz Dr. Ilham terkait pembayaran dan penyaluran zakat fitrah. Lebih tepatnya bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan terkait zakat profesi juga secara singkat. Ya, saya kira kalau pertama, bismillah, kalau zakat fitrah saya kira sudah cukup di lewat OPZ tingkat masjid saja ya. Mereka yang mengelola tingkat masjid saja ya, di walaupun bahasa juga mengelola, tapi kalau saya sarankan cukup tingkat masjid saja supaya bisa diserahkan dengan mudah dan juga disalurkan dengan juga karena hanya di sekitar lingkup masjid itu. Saya kira ini zakat fitrah agak terlalu susah karena sudah pahamlah masyarakat secara umum. Ya, ini zakat profesi begini ya. Ini memang masalahnya kan terkait dengan nisab dan haulnya ya. Jadi kalau teman-teman itu beberapa tempat seperti Bulukumba kayaknya juga dan baru itu menggunakan nisabnya itu nisab emas, tapi haulnya itu kayaknya menggunakan emas atau pertanian ya biasanya gabah biasanya ya. Pertanian. Jadi kalau ya gabah ya, kalau perusahaan kayaknya pertanian kalau itu ya, kalau baru dengan Bulukumba. Kalau kadarnya itu merujuk ke emas ya, kadarnya emas, tapi nisabnya itu nisab dan haulnya itu menggunakan pertanian, tapi kadarnya emas. Mungkin saya sukan itu bisa jelaskan itu kayaknya itu namanya kias mal-farik dalam usul fikih. Memang beberapa hal dibolehkan dalam beberapa ulama membolehkan itu kias mal-farik. Kalau mereka itu masih menggunakan emas, nah itu jadi diprotes. Karena apakah emas itu cukup untuk nisabnya? Sementara emas kan 85 gram sekarang sekitar 85 juta. Apakah cukup itu? Ya, itu butuh jawaban juga, itu penjelasan. Kalau saya baca itu buku fikihnya Abu Zahra
dan katanya itu gurunya Al-Qaradawi. Al-Qaradawi juga begitu sih kurang lebih pendapatnya. Bahwa sebenarnya zakat profesi itu tidak ada karyawan dan PNS digaji per bulan, tidak ada. Jadi PNS itu sebenarnya digaji per tahun. Makanya itu SPT kita, SPT PNS itu, SPT karyawan itu sekali setahun. Laporan SPT kita itu sekali setahun. Itu mandaka Jadi cuma maksudnya kita ini sebenarnya dikasihnya per bulan. iya, cuma karena keperluannya itu PNS, orang-orang itu butuh makan tiap bulan, butuh tiap hari, maka gajinya itu tidak per bulan. Oleh karena itu menurut Abu Zahra dan menurut Abu Zahra dan Al-Qaradawi itu dibolehkan itu dibayar per bulan kalau maksudnya itu tetap hitungnya setahun, tapi boleh dia bayar cicil per bulan. Namanya disebut dalam istilah-istilah kitab itu taqdimul wajibat qabla awanihi. Itu zakat boleh dibayar cepat. Beda dengan sholat. Salat kalau belum masuk waktunya nggak sah. Haji kalau belum masuk waktunya nggak sah. Tetapi zakat dibolehkan. Buktinya katanya Ibnu Umar itu, Abdullah Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, itu kan mengatakan kunna nu'maru, kami diperintahkan untuk berzakat qabla khurujin nas ila shalah. Kami diperintahkan untuk berzakat fitrah sebelum manusia keluar menunaikan zakat, keluar menunaikan Idul Fitri. Perintah zakat fitri itu adalah ketika orang mau keluar sholat Idul Fitri. Praktiknya Ibnu Umar yuqaddimu yawm aw yawmaini, mempercepat pembayaran zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum lebaran, dan mengajak sahabat-sahabat dan juga umat Islam untuk mempercepat membayar zakat fitrah. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Bahkan kalau mazhab Syafi'i itu boleh sejak awal Ramadan, mazhab Abu Hanifah boleh pertengahan Ramadan. Kenapa? Takdimul wajibat qabla awani, boleh mempercepat. Oleh karena itu dikasihkan juga dalam zakat profesi, boleh mempercepat membayar zakat profesi. Atau ada juga sebagian seperti misalnya Las Amal Bandung, Salman ITB, itu zakat-zakat profesi masuk itu disimpan dulu, ya, disebut sebagai hutang penyaluran kalau saya nggak salah. Nanti diakumulasi di akhir tahun. Jadi, tetapi hitungannya sekali setahun. Nah, itu ijtihad kita lah. Sekali lagi zakat profesi ini adalah ijtihad ulama kontemporer, ya. Enggak ada lah kalau ulama-ulama klasik, tidak ada. Oleh karena itu ya tergantung pimpinan bahasanya. Yusuf Sandi itu ijtihadnya adalah merujuk kepada nisab dan hal pertanian, gabah. Kadarnya emas. Kalau saya Ilham Qadir ijtihadnya merujuk kepada Abu Zahra dan kalau gaji itu tidak ada per bulan, tahunan. Dan dalam zakat profesi itu akumulasi seluruh pendapatan, bukan saja gaji bersih, tapi tunjangan-tunjangan lainnya. Sementara yang kami potong itu hanya gaji bersih saja. Tunjangan sertifikasinya guru nggak saya kami potong, tunjangan SPD nggak kami potong, tukin tidak kami potong. Tapi kalau total itu hampir semua PNS kalau di total itu sudah memenuhi nisab. Karena pendapatannya kalau bruto ya, kira-kira begitu. Jadi masing-masing punya ijtihad dan tergantung secerdas mana kita menjelaskan kepada masyarakat. Nah, kalau meyakinkan, wah ini meyakinkan ini, maka bisa terima. Kalau nggak diterima, kita berdebat, kita berdiskusi. Saya kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, Barakallahu Ustaz. Disempurnakan juga, ditambahkan oleh Anda kita untuk juga Ketua Basnas kita, selesai, Ustaz Dr. Muhammad Khidri Alwi. Silakan Ustaz untuk menambahkan. Iya, terima kasih. Saya kira cukup sangat mencerahkannya Dr. Ilham Qadir. Saya cuma pernah melihat satu YouTube, ya, itu Grand Al-Azhar, ya, ketika dia membahas sedikit mengenai zakat profesi. Beliau itu mengatakan begini, betapa tidak adilnya seseorang itu ketika dia habis kerja, dia sudah dapat gaji duit banyak, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya. Itu penjelasan mungkin setelah dia menjelaskan itu. Jadi memang ada memang teman-teman, terutama
saudara-saudara kita dari kelompok Salafi, ya termasuk dari ada lembaga amil zakat juga itu. Memang mereka tidak mengaku itu zakat profesi. Cuma saya pernah mendengar bahwa di zaman siapa ini kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz, ya itu dia punya gaji yang diterima itu langsung minta dipotong. Ya, saya tidak tahu, mungkin waktu itu beliau sebut sebagai sebuah zakat profesi. Kalau kita sekarang ya mungkin sekedar apakah itu pemotongannya itu bersifat zakat atau sedekah, tapi dia sudah potong itu. Ya karena memang waktu itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan zakat itu luar biasa ya, sampai katanya tidak ada lagi mustahik yang mau menerima itu karena mereka sudah pada bagus kehidupannya. Ya, jadi memang di dalam pertentangan ini memang masih ada orang menganggap rancu itu profesi karena lucu. Ya, haulnya pakai pertanian, nisabnya pakai emas. Kalau pertanian kan begitu panen langsung keluar. Ya, kalau dia irigasi keluar 10%. Kalau ada hujan keluar 5%. Ya. Sementara nisab itu kadarnya dipakai emas. Ya, jadi berapa jumlah dari seluruh amalnya itu kemudian dibagi 12. Ada juga Ustaz Ilham dia bagi 13 karena katanya dia juga terima THR 1 bulan, gaji 13. Dia bagi 13. Kalau kita nggak dipotong, nggak dipotong kalau mereka nggak dipotong. Iya. Jadi dia bulu kumba dipotong 2,5% dari THR mereka. Gaji 13, gaji 14, pokoknya semua harus. Sebenarnya yang jadi masalah ini Yusuf, Ustaz Ilham, Prof Amsar, Prof Agus, ya yang jadi masalah sebenarnya itu begini. Kita itu kan Basnas selalu mengikuti regulasi. Kemarin ketika ada teman bertanya, saya kontak Ustaz Hasbi yang direktur ini zakat indeks zakat. Saya jadi rancu itu kan begini. Yang jadi masalah sekarang ini kan itu kalau kita mengeluarkan nisabnya pakai emas 85 gram, itu kan kalau harga emas sekarang 1,5 juta, berarti itu sekitar 121 juta lebih. 121 juta kalau kita bagi 12 itu di atas 10-an juta. Nah sementara di Perbasnas, kami itu kalau di Perbasnas selalu mengikuti aturan Perbasnas, masih memakai 7,8 juta. Iya. Padahal kalau kita pakai fikih klasik, itu kan larinya berapa harga emas. Nah, itu yang jadi masalah juga. Ya. Jadi di kalangan di kalangan profesi juga itu masih diperdebatkan berapa yang harus keluar. Persoalan yang kedua lagi ada lagi begini. Ada yang bertanya sama saya, teman saya seorang dokter kalau tidak salah. Dia bilang begini. Itu kalau kita sudah kasih keluar zakat profesi kita, apa perlu juga zakat hartata di akhir setelah haul 1 tahun? Bagaimana itu Ustaz Yusuf, Ustaz Ilham? Dia bertanya. Jadi jawaban saya sementara ya kasih keluar karena itu kan yang ada di rekening yang menjadi investasi. Jadi tetap keluar juga. Terus dia bilang, jadi zakat profesi keluar, zakat harta juga keluar. Ya. Saya juga mungkin nanti butuh teman-teman, terutama 2 pakarnya ini, Ustaz Ilan dan Ustaz Yusuf. Ya, itu dulu Prof Amsa yang saya sedikit dulu. Iya, Masya Allah. Ustaz, saya pamit Ustaz. Ya, Taib, jazakumullah Ustaz atas kesempatan. Ya, makasih Pak Dokter, makasih. Makasih Pak Dokter Ilham. Kepada para narasumber semuanya, terima kasih jazakumullah khairan. Kepada ayahanda kita Ustadz Dr. Muhammad Khidri Alwi, Ustadz Dr. Ilham Kadir, dan Ustadz Muhammad Yusuf. Alhamdulillah telah membawakan materi pada kesempatan kali ini. Karena waktu telah membatasi kita, alhamdulillah saya juga materi kita dan pencerahan kepada para peserta. Tadi ada sempat chat pribadi Ustaz, apakah ada beasiswa S2, S3 di Basnas? Ya. Ada di bahasa Inggris. Bisa jawab Pak Muhammad Khidri Alwi. Di Basnas di setiap Basnas ada.
Oh ya ada Ustaz, ya alhamdulillah kalau ada. Iya, Oke, baik. silakan nanti Eh, tanya ke Yang mau iya, penyelesaian Prof. studi bisa di Bulukumba itu. Oh iya, 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 Masya Allah. Ya, jadi Kalau orang silakan Bulukumba yang bertanya atau tadi. penelitiannya di Bulukumba. Jadi kan Saya ini penelitiannya di Ustaz, Bulukumba. saya ini S3 dari bahasa seri Ustaz, Pak beasiswa. Saya itu S3 daripada bahasa seri. ya itu. Iya, iya, Siswa. Tidak alhamdulillah. ada Prof. Nah, jadi silakan. Bahasa RI itu malah kasih kalau dia penelitiannya mengenai zakat. Ya. Ya. Ya, jadi Masih yang daerah bertanya yang Ustadz bagus. Muhammad Ardiansyah. Ya, ya, silakan ya, sudah dapat ya informasinya bahwa sepanjang itu Basnas Pusat dan juga mau di Ya, daerah, ya tempat penempatannya silakan koordinasi tapi di Prof, ada di Basnas. tapi Prof di Hamzah, tapi Prof Basnas. Hamzah. Ya, Iya, maksudnya itu beasiswa. Kadang-kadang kita itu karena banyak banyak program, biasa itu ada yang biasa dibantu yang umumnya itu teman di daerah itu penyelesaian studi. Bukan kayak begitu saya ya. Dalam Iya, iya. studi, ya itu karena memang kalau memang sampai selesai bahasa daerah itu mau tempat Tidak juga sama. makanya biasa RI yang kasih bahasa RI. Iya. ya, alhamdulillah. Ya, untuk closing statementnya kita serahkan kepada ayahanda kita Prof. Hamzah Hasan Khairia untuk menutup kepada beliau Fadhil Mashkur. Silakan Prof. Ya, makasih. Sebelum kita tutup, mohon Ketua Basnas Provinsi dan Pak Doktor, Pak Ilham, Pak Yusuf, nanti kita kerjasama. Ini sebuah lembaga baru, perlu kita MOU kapan. Forum-forum ini kita akan bangun seperti itu. Kapan-kapan kita nanti atur waktu. Yang kedua, ini menarik. Siap. Saya kira mujtahid semua ini orang Basnas. Nah, mungkin ada satu lagi, Pak Ketua, bahwa Iya. marketing perusahaan dengan dai kita itu kalau bersaing dalam promosi zakat. Nah, jadi Iya, iya. marketing perusahaan. Nah, sehingga perlu ada Iya, iya, ijtihad iya. baru, Betul, Pak Prof, betul. perlu ada ijtihad baru bahwa standar itu harus lebih diperkecil. Nisab itu diperkecil karena seluruh 60%, 80% pendapatan PNS itu diambil alih oleh marketing finansial. Nah, kemudian standarnya Iya, harus iya. diturunkan Iya, supaya iya. banyak yang bisa menjadi wajib zakat. Ini mungkin menjadi diskusi kita ke depan. Jadi bukan lagi persoalan apa ada profesi standarnya, bukan lagi itu, tetapi perilaku kita ini orang-orang PNS ini mungkin diturunkan standar nisabnya supaya bisa tercover, supaya naik kelas. Nah itu mungkin pasti kita semua, insya Allah kita akan komitmen untuk melakukan apa edukasi secara reguler dengan melibatkan terutama andalan kita ini Ketua Basnas Enrekan dan Bulukumba, Pak Ketua Provinsi, supaya selalu kita melakukan hal-hal yang sama. Terima kasih untuk kita semua, semoga ini berkah. Tapi Prof Hamzah, Ya Pak Ketua, silakan. aduh Prof, jadi begini, mengenai zakat profesi itu sebenarnya ada yang memakai nisabnya itu bukan emas, perak. Oh, Kalau perak pasti turun. Banyak banyak daerah itu memakai di beberapa negara itu memakai 595 harga perak itu kan yang pergeranya kan ada yang 70.000. Ada yang bahkan paling perak yang ada. Kalau itu kita pakai, kena semua itu biar golongan 2. Bukan begitu saya sedih. Ya, mungkin betul. Dan Bulukumba sedang menjajaki penggunaan perak sebagai nisabnya supaya sama dengan nisab zakat pertanian. Ya, mungkin lebih bagus kita mengikuti harga beras saja, Pak. Ya, betul Pak Prof. Kita mau menggunakan dolar, bukan kita punya emas juga begitu. Nah, sekarang kalau beras ini kan Bulog yang tentukan harga, lebih bagus kita pakai ijtihad Indonesia, produk lokal. Nah, jadi itu lebih murah mungkin ya, 5 juta berapa, 10 juta sudah bisa. Jadi bisa saran Prof, tapi Prof sarang kalau ada mahasiswa kaji itu Prof di S2, kalau bisa sampai di S3 itu bagus sekali Prof. Ya, nanti lembaga ini yang mengkaji, Pak. Yang penting siapkan beasiswa saja untuk. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, demikian dari closing statement dari Ketua Yayasan Edukasi Zakat Indonesia oleh ayahanda kita Prof. Dr. Hamzah Hasan Khairia.
dan juga pada para narasumber, keynote speaker. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kesempatan, atas waktu yang telah diberikan dan ilmu pencerahan kepada kita semua. Dan semoga menjadi Ya. berkah di bulan Ramadan ini. Kita berada pada Jumat terakhir di hari yang istimewa. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Semoga mendapatkan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof, terima kasih Gimana Ustaz Kak Agus. Yusuf? Makasih banyak. Yusuf yang lain. Ya, Terima terima kasih. kasih. Luar biasa ini Bulukumba jauhnya. Mereka lapa lagi. Pak Ketua Sulawesi Selatan sibuk banyak ini. Luar biasa Bulukumba ini bisa jadi mau belajar Ke zakat Bulukumba lagi. itu di Bulukumba luar biasa. Nah, Apalagi Terima iya, kasih ya, Bro. iya makasih. Iya, tapi saya izin Terima kasih. semuanya. Makasih semua Pak. Makasih. Iya, iya. Tapi kalau mau ambil sertifikat diisi yang chatnya supaya bergabung di grup, nanti kami bagikan. Insya Allah hari ini sudah bisa dibagikan.